Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di seputar Internet of Things. Pada video kali ini, kami akan membuat sebuah program untuk menyalakan dan mematikan lampu via web server. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Dewa Putu Surya Adigamika dengan NIM 20055551025 dan rekan saya Luhdi Isma Pramesti dengan NIM 20055551011. Pada tugas kali ini itu kita akan menyempurnakan tugas pada minggu sebelumnya, itu membuat penyalaan dan pemadaman atau bisa dengan menyalakan atau mematikan lampu itu dapat dilakukan secara remote. Jadi program ini tuh akan melalui web browser untuk menyalakan dan mematikan lampu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa alat dan juga bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah bahan. Pertama, kita siapkan 3 buah kabel female dan juga male untuk menyambungkan antara Arduino-nya. Lalu, kita menyiapkan 1 buah Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino dengan merek ESP8266. Lalu, kita butuhkan breadboard. Lanjut, kita juga membutuhkan relay 1 buah. Dan juga kita siapkan 1 rangkaian lampu lengkap dengan kabel dan juga tempat dudukannya. Di sini kita juga perlu menyiapkan 1 buah kabel USB untuk menghubungkan Arduino dengan laptopnya nanti. Demikian alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Nah, langkah kerja yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menyambungkan Arduino-nya ke breadboard. Setelah itu, kita menghubungkan 3 kabel jumper ke pinnya. Rangkaian yang pertama, kita sambungkan 1 kabel ke D1. D1 itu mengarah ke pin 5. Selanjutnya, kita menghubungkan kabel ground. Ground itu di pin G. Selanjutnya, yang ketiga itu kita hubungkan ke pin 3V atau 3 volt. Lalu, 3 kabel ini kita hubungkan dengan kabel jumper female untuk memperpanjang kabel kita agar kita bisa memasukkannya ke dalam relay. Setelah selesai urutan yang harus kita sambungkan itu, sekarang kita akan hubungkan kabel jumpernya di relay. Ada 3 buah pin. Pin di relay ini bertuliskan in atau input. Input ini kita hubungkan dengan kabel yang mengarah ke D1 yang ada di Arduino. Selanjutnya ada kabel ground. Kabel ground itu kita hubungkan ke kabel yang mengarah ke kabel G yang ada di Arduino. Yang ketiga itu adalah VCC yang mengarah ke kabel yang terhubung dengan Arduino dengan tulisan 3V. Ketika kita sudah selesai menghubungkan antara Arduino dan relaynya menggunakan kabel jumper, sekarang kita hubungkan rangkaian lampu kita. Salah satu kabelnya itu kita hubungkan ke yang bertuliskan NC. Dan juga yang kabel salah satunya lagi kita hubungkan ke yang bertuliskan COM. Sampai saat ini kita selesai membuat sebuah rangkaian lampu dengan Arduino-nya. Sekarang kita akan coba untuk menghubungkannya ke software Arduino-nya, di mana gunakan USB yang ada lalu hubungkan ke laptop. Oke, setelah alat dan bahan sudah dijelaskan, berikutnya adalah codingannya. Namun sebelum saya menjelaskan codingan, jadi kita perlu tahu untuk portnya itu harus terhubung. Jadi di mana kita bisa lihat itu kita bisa lihat pada tools. Di sini portnya ini artinya sudah terhubung, yaitu dengan port COM3. Nah, jadi sekian. Jadi itu merupakan elemen yang sangat penting. Jadi port itu harus terhubung dengan programnya. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan codingannya, yaitu terdiri dari code. Di sini ada untuk ESP8266 Wi-Fi dan juga web servernya. Misalnya di sini ada pendeklarasian, yaitu ada access point dari SSID-nya, itu ada ESP8266 Wi-Fi dan juga passwordnya, dan juga di sini ada SSID-nya. Ini tuh jaringan yang nantinya kita akan gunakan, yaitu ada Fogikun dengan passwordnya seperti di bawah ini.
Oke, selanjutnya di sini ada variabel atau tipe data integer dengan sinyal pinnya sama dengan 5. Nah, kita dapat 5 ini dari pin D1 karena pin D1 itu bernilai 5. Lalu di bawahnya ini jika sinyal statusnya itu 5, maka high atau lampu itu akan menyala. Selanjutnya di sini ada void setup atau prosedur setup, di mana prosedur ini nantinya digunakan untuk mengkonfigurasikan atau menghubungkan ke access point-nya. Jadi jika sudah program jalan, nanti akan muncul output menghubungkan. Jadi menghubungkannya ini itu ada delay itu sebanyak setengah detik. Sini 500, jadi setiap setengah detik jika ini sudah berhasil terhubung kan muncul tulisan menghubungkan pada serial monitor. Lalu muncul tulisan tugas IoT menyalakan lampu via web server. Lalu kalau berhasil di sini WiFi berhasil terkoneksi. Di bawah ini ada IP address, di mana nanti IP address ini akan otomatis nanti akan didapatkan jika program tersebut dijalankan. Itu dapat dari WiFi yaitu dengan lokal diambil dari lokal IP-nya. Oke, selanjutnya di sini ada untuk starting web servernya. Di sini ada slice itu root slice itu untuk handle web server. Lalu ada slice LED off itu untuk matikan lampu dan juga menghidupkan lampu itu menggunakan root slice LED on. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur handle web server. Di sini itu ada menggunakan tipe data string, yaitu sini ada variable button. Nah, dimana jika nanti akan diarahkan ke slice LED off, maka dia akan muncul matikan lampu. Nah, untuk menyalakan lampu dia akan diarahkan ke button slice LED on. Oke, selanjutnya di bawahnya ini ada source code untuk tampilan menggunakan bahasa HTML, di mana di sini terdiri dari head dan juga bodinya. Nah, di head ini nanti akan ada tulisan yaitu berupa title web server IoT. Lalu pada bodinya nanti di bagian atas itu ada tugas IoT menyalakan lampu via web server, dan di bawah ini ada kondisi lampu. Itu tergantung kondisinya itu off atau mati. Kita bisa coba itu saat di program tersebut di run. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur handle LED off dan juga di bawahnya ada handle LED on, dimana dua program ini sama. Jadi di sini nanti yang bedakan itu dari sinyal statusnya. Kalau dia 0 atau bernilai false, maka dia nanti akan LED itu off. Nah, untuk LED on dia bernilai 1 atau true. Oke, jadi di sini sudah saya run untuk programnya, dan di sini kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sekarang buka serial monitor. Nah, jadi ini tandanya itu sudah terhubung dengan WiFi, yaitu WiFi Fogekun. Dan sekarang di sini sudah mendapatkan IP address karena WiFi sudah berhasil terkoneksi. Nah, jadi ini dia IP addressnya, dan sekarang kita akan copy dan dibawa ke browser. Oke, sekarang kita akan menyalakan dan mematikan lampu via web server. Di sini kondisi lampu on. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk mematikan lampunya. Oke, di sini lampunya sudah mati. Kondisi relaynya sudah berhasil. Nah, di sini sudah tampil bahwa kondisi lampunya off atau mati. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan lampunya via web server. Oke, sini sudah
berhasil, lampunya sudah menyala. Kondisi relay juga sudah berhasil, dan pada tampilan web itu kondisi lampunya sudah on. Baik, sekian tugas IoT dari kelompok kami, yaitu menyalakan dan mematikan lampu via web server. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan.